Shalom Jemaat ICC, perkenalkan nama saya Christian Santana dan selamat bergabung di dalam Devotion ICC pada minggu yang keempat di bulan November. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Memasuki bulan Desember, kita mulai merasakan nuansa Natal di mana-mana. Ketika kita pergi ke pusat perbelanjaan atau kita ke mall, kita melihat banyak dekorasi Natal sudah mulai terpasang. Kita mendengar lagu-lagu Natal diputar di kafe-kafe dan juga film-film yang bernuansa Natal diputar di bioskop. Bagi kita, saudara, orang percaya, Natal bukan sekedar tanggal merah yang tertulis berbeda di kalender kita. Bukan juga sekedar salju atau Santa Claus atau pohon Natal atau rusa yang bernama Rudolph seperti yang ada di dalam cerita anak-anak atau di film-film. Lebih dari itu, saudara, Natal adalah sebuah perayaan lahirnya juru selamat kita, Yesus Kristus, ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita secara pribadi. Sehingga Natal bukan sekedar numerasi atau literasi. Natal adalah sebuah selebrasi. Kita merayakan Natal karena kita telah menerima kasih yang terbesar yang dapat kita terima. Kasih yang terbesar itu tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang terbesar itu adalah kasih Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia, menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap dosa manusia. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita merayakan Natal, itu berarti kita merayakan kasih Tuhan yang telah kita terima. Tapi tidak sampai di situ, saudara. Kasih Tuhan yang telah kita terima itu harus kita teruskan kepada sesama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara, biasanya perintah untuk saling mengasihi ini terasa mudah dan ringan untuk dilakukan saat kita masih ada di dalam euforia nuansa Natal. Kita dapat dengan senang hati memberikan kado kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita mengajak mereka untuk pergi liburan, mungkin keluarga kita, orang tua kita, teman-teman terdekat kita, sahabat kita. Kita ajak untuk makan bersama, makan malam untuk merayakan Natal. Lalu, bagaimana ketika euforia Natal dan suasana liburan itu sudah berlalu dan kita mulai masuk kembali ke dalam rutinitas kita, pekerjaan kita dengan segala kesibukannya? Apakah perintah untuk saling mengasihi ini masih terasa ringan atau justru menjadi beban bagi kita? Misalnya ketika kita harus menemani orang tua yang sudah lanjut usia, atau ketika kita mendampingi anak kita untuk belajar sekolah secara online, saat kita harus berkomunikasi dengan pasangan kita, atau ketika kita bekerja pun kita merasa pekerjaan itu menjadi beban bagi kita. Bahkan saat kita melayani di gereja, mengikuti iClick, pertemuan-pertemuan ibadah, kita merasa itu adalah beban. Sehingga kita selalu merasa dituntut dan dibebani dimanapun kita berada. Kita merasa seperti diteror, saudara. Itu semua karena kasih yang mulai melemah, sehingga kita gagal untuk mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut,
ia tidak sempurna di dalam kasih. Kata takut di sini dalam bahasa Yunani berarti phobos, dan itu dapat diartikan sebagai teror. Ketika kita merasa mengasihi itu adalah suatu beban, tuntutan yang meneror kita, itu berarti kita gagal dalam mengasihi. Kasih yang ada di dalam diri kita sudah mulai berkurang, sehingga kita kesulitan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita merasa terbeban dengan pekerjaan kita yang terlalu banyak, karena kita sudah mulai kehilangan kasih terhadap pekerjaan kita. Dan bahkan saat kita beribadah dan mendekat kepada Allah sekalipun, itu menjadi beban bagi kita. Lalu, saudara, bagaimana supaya kita dapat memperoleh kekuatan untuk dapat terus mengasihi? Bukan hanya di dalam euforia Natal, tetapi sepanjang tahun, kasih yang kita miliki tetap ada. Bahkan semakin hari semakin kuat, hari demi hari semakin bertambah kasih di dalam diri kita. Jawabannya dapat kita temukan dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengarkan Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, dan ia tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Jadi saat itu ada ketika Yesus sedang berbincang-bincang bersoal jawab dengan orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki adalah aristokrat di zaman Yahudi gitu ya. Orang-orang Yahudi yang merupakan aristokrat, sehingga orang-orang yang terpandang, terpelajar. Dan ketika Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ahli Farisi ini melihat, ahli Taurat ini melihat bahwa Yesus begitu bijaksana, sehingga ia ingin menguji Yesus dengan pertanyaan, hukum manakah yang paling utama? Sehingga dia bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Lalu jawab Yesus. Saudara, perlu diketahui kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan. Ketika dia bertanya, hukum mana yang paling utama? Berarti ada hukum-hukum lain yang tidak utama. Sehingga jika Tuhan Yesus menjawab salah satu hukum menjadi yang utama, itu dapat diartikan kalau Tuhan Yesus menyepelekan hukum-hukum yang lain. Kita tahu ada 10 hukum Taurat, hukum perintah Allah, kemudian diturunkan menjadi hukum Taurat. Nah, jika Tuhan Yesus mengatakan satu hukum yang lebih utama di antara yang lain, berarti dapat dikatakan Tuhan Yesus menyepelekan hukum yang lain. Sehingga itu adalah pertanyaan jebakan. Tapi kemudian jawab Tuhan Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, saudara, bagaimana supaya kita memiliki kekuatan untuk mengasihi? Yang pertama, mengasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus tadi memberikan jawaban yang sangat brilian kepada ahli Farisi itu, ahli Taurat itu. Tuhan Yesus mengutip secara langsung dari kitab Ulangan, yaitu salah satu dari kumpulan dari 5 kitab Taurat atau Pentateuch. Dia mengutip dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wow, ini adalah jawaban yang sangat-sangat cerdas dan bijaksana yang Tuhan Yesus berikan. Jawaban Tuhan Yesus ini juga menjadi kunci untuk kita dapat memahami bagaimana kita mengasihi Tuhan
untuk dapat mengasihi sesama? Dari jawaban Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa Ia memahami dan menghayati hukum Tuhan. Hukum Taurat bukan hanya dilihat secara teknis, tetapi juga secara filosofis dan mendalam. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa kehidupan beragama bukan hanya dilakukan secara praktis, yaitu dengan melakukan hukum-hukum dan praktek-praktek gerejawi tanpa menggunakan nalar dan penghayatan. Hal inilah yang membuat makna kehidupan kekristenan itu menjadi sempit, saudara. Kehidupan kekristenan hanya dilihat sebagai rutinitas, kita datang beribadah, ikut komsel, iKlik, pelayanan, kita memberikan persembahan dan perpuluhan, dan kita taat melakukan hukum-hukum agamawi tanpa kita menalar dan menghayati esensi dari semuanya itu. Sehingga kita itu disibukkan untuk melakukan praktek-praktek agamawi dan disadari atau tidak, kita tidak lagi mengasihi Allah. Kita hanya mengasihi aturan gereja, aturan agama yang dipandang begitu penting dan suci. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang mau mengolah rasa, emosi, maupun mengolah pengertian kita akan Allah. Itu berarti kita itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kita tidak bisa mengasihi Allah jika hanya melakukan aturan-aturan keagamaan secara praktis tanpa memiliki hubungan yang intim dengannya. Hubungan itulah yang Tuhan Yesus pulihkan di atas kayu salib. Kita dibenarkan karena kita memiliki hubungan dan persekutuan yang intim dengan Tuhan, bukan dengan kerja keras dan perbuatan yang baik. Karena pada dasarnya semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, seperti tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Yang Tuhan inginkan dari kita bukanlah melakukan kewajiban-kewajiban agamawi semata, tetapi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan dan terus diperbaharui oleh Roh Kudus supaya kita tidak terkurung atau terjebak di dalam praktek-praktek kehidupan agamawi dan lantas kehilangan kasih kita kepada Allah. Tuhan Yesus menebus kita supaya kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya, kita diberikan kuasa untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan melakukan firman-Nya. Sehingga saya tuliskan, mengasihi Tuhan bukanlah melakukan tuntutan, melainkan menghidupi hubungan. Sehingga dengan mengasihi Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim dengannya. Kasih itu tinggal di dalam diri kita, dan kita memiliki kekuatan untuk mengasihi. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tetap memiliki kekuatan untuk mengasihi adalah mengasihi diri sendiri untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus melanjutkan jawabannya di dalam ayat yang ke-31. Ia berkata, "Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini." Hukum Taurat merupakan hukum yang dianugerahkan Allah kepada umatnya untuk menjaga relasi antara manusia dengan Allah serta manusia dengan sesamanya. Tuhan Yesus menyadari bahwa kedua bagian tersebut ada di dalam satu kesatuan. Keduanya adalah hukum yang sama-sama penting dan tidak dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Sehingga mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri merupakan hukum yang sama pentingnya dengan mengasihi Allah.
bagian kedua dari jawaban Tuhan Yesus, ini seringkali hanya dimaknai bahwa kita harus mengasihi sesama. Itu betul. Bahkan itu menjadi topik di dalam devosi hari ini. Kita mencari jawaban bagaimana agar kita memiliki kekuatan untuk mengasihi. Jawaban yang pertama tadi kita sudah dapatkan, yaitu dengan mengasihi Tuhan, artinya memiliki hubungan yang intim dengannya. Dan jawaban yang kedua ada di dalam perkataan Tuhan Yesus tadi di ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, jika kita tidak mengerti bagaimana kita mengasihi diri sendiri, lantas bagaimana kita dapat mengasihi orang lain? Mengasihi diri sendiri bukan diartikan sebagai sikap egois atau narsistik. Kata kasih di dalam bahasa Yunani yang dipakai di ayat ini adalah agape, bukan eros, bukan philia, atau juga storge. Kasih agape adalah kasih yang tulus yang kita terima dari Allah. Itu berarti kita harus dapat mengasihi diri kita dengan tulus sebagaimana Allah mengasihi kita. Kita menerima dan mengerti keberadaan diri kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita harus berdamai dengan diri kita. Kita tidak terus-menerus menyalahkan diri kita jika kita melakukan kesalahan. Kita juga tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain dan terus menuntut diri kita agar sama atau melebihi orang lain. Kita perlu belajar untuk percaya kepada diri sendiri. Percaya bahwa diri kita pun baik adanya. Kita diciptakan Tuhan bukan dengan asal-asalan, saudara. Mazmur 113 ayat 13-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, Tuhan tidak menciptakan kita dengan asal-asalan. Tuhan membentuk kita dengan tangannya. Ia tahu betul siapa kita, segala kekurangan dan kelebihan kita. Ia tahu. Hari-hari yang akan kita jalani sudah Ia tuliskan. Itu artinya Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Saudara, saya punya di sini sebuah remote. Ini adalah remote AC. Orang yang menciptakan remote ini tentu dia tahu akan digunakan untuk apa remote ini. Remote ini digunakan untuk menyalakan AC. Dia tidak bisa menyalakan televisi. Tidak bisa mengoperasikan televisi dari jarak jauh. Dia hanya bisa menyalakan AC. Dan AC merek tertentu bahkan. Dan penciptanya juga tahu kalau suatu saat remote ini akan tidak berfungsi. Itu karena baterainya harus diganti. Nah, jadi saudara, pencipta remote ini tidak menciptakan remote ini dengan asal-asalan. Tetapi dia punya tujuan dan dia tahu kelebihan dan kekurangan dari remote ini. Apalagi kita, saudara. Kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan kita dengan tangannya. Dia tahu segala kekurangan dan kelebihan kita. Dan dia punya tujuan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita dapat menerima dan memahami diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, kita dapat berfungsi tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Sama seperti remote ini dapat berfungsi dengan baik ketika kita mengetahui
kelebihan, kekurangan, dan fungsinya. Segala kekurangan kita Tuhan tahu, saudara. Dan Ia tetap mengasihi kita. Kita itu sangat berharga di matanya. Sehingga Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Kasih yang terbesar sudah Ia curahkan bagi kita. Tidak ada alasan, saudara, bagi kita untuk membenci dan tidak mengasihi diri kita lagi. Ketika kita dapat mengasihi diri kita, maka kita sedang mengalami kasih terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita memiliki kekuatan untuk mengasihi. Jadi saudara, supaya kita dapat terus memiliki kekuatan untuk mengasihi, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Bukan dengan melakukan tuntutan, tapi dengan menghidupi hubungan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan dan terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Kemudian kita harus mengasihi diri kita sebagaimana Allah mengasihi kita. Menerima segala kelebihan dan kekurangan kita. Berdamai dengan masa lalu, mengerti dan memahami keberadaan kita, dan kita masuk ke dalam rencananya. Saudara, lakukan kedua hal ini, maka kita akan terus memiliki kekuatan untuk mengasihi, dan kehidupan kita akan dipakai untuk menjadi pancaran kasih Tuhan, kasih yang terbesar bagi banyak orang. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, kami semakin mengerti, Tuhan, betapa besar kasih-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. Atas diri kami, pribadi lepas pribadi. Kau menerima kami apa adanya. Kau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, Tuhan. Kau bahkan rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan kami, Tuhan. Dan ini kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami nyatakan, Tuhan, kami juga rindu untuk dapat bersekutu dengan-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami rindu untuk semakin hari kami semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan, kami terima kuasa yang daripada Tuhan yang memampukan kami, Tuhan, semakin hari berjalan, semakin mengasihi Engkau, Tuhan, dan kami semakin mengasihi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Pakai kami, ini kami, Tuhan, utus kami, Tuhan, pakai kami, kehidupan kami memancarkan kasih-Mu, Tuhan, untuk orang-orang yang kami jumpai, Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan kita memasuki bulan Desember. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Desember. Kita memasuki nuansa Natal, suasana Natal, dan pakai Natal tahun ini menjadi momentum di dalam kehidupan kita untuk dapat semakin mengasihi Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita semakin mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Oke saudara, sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati.